Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita di sini akan menceritakan sebuah kisah yang berfaedah antara Syekh Albani berdebat dengan seseorang yang mengetahui ilmu gaib. Langsung saja, tetapi kita ke muqaddimah dulu. Kita mengetahui bahwasanya di dunia ini tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, faqul innamal ghaibu lillah. Artinya adalah katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Yunus ayat 20. Bahkan kita lihat sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau tidak mengetahui ilmu gaib. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Artinya adalah sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 188. Setelah ini kita masuk akan ke ceritanya. Kisah ini saya dapatkan di YouTube dan syekh yang menjelaskan bernama Syekh Wasiyullah Al-Abbas hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Pada suatu daurah kajian, syekh menjelaskan kepada jamaahnya untuk berdakwah dengan baik dan lemah lembut. Jika berdiskusi atau berdebat, janganlah emosi. Maka syekh menasihati jamaahnya untuk mencontoh gaya berdebat dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang dimana orang lain sudah marah-marah tetapi beliau tetap terkendali dan berusaha untuk meyakinkan orang tersebut. Orang tersebut di sini maksudnya adalah orang yang Syekh Al-Albani dakwahi. Terus syekh menceritakan suatu kisah. Nah, ini adalah kisahnya. Seorang yang mengetahui ilmu gaib datang kepada Syekh Al-Albani karena disebabkan ada orang yang berkata kepada orang tersebut, Syekh Al-Albani telah menuduhmu sebagai pendusta. Maka orang ini dia datang kepada Syekh Al-Albani. Terus si pemilik ilmu gaib ini berkata kepada Syekh Al-Albani, dia berkata, apakah Anda menuduhku sebagai pendusta? Terus Syekh Al-Albani menjawab, na'am, iya. Terus orang tersebut berkata, aku mengetahui ilmu gaib, Anda mendustakan hal itu? Terus Syekh Al-Albani berkata, baiklah, Anda mengaku mengetahui ilmu gaib. Pertanyaan, setelah itu orang yang mengetahui ilmu gaib ini menentang berdebat dengan Syekh Al-Albani. Kata dia, aku menantangmu debat, katanya. Terus Syekh Al-Albani menjawab, aku terima debatmu dengan beberapa syarat, kata Syekh. Terus orang yang mengetahui ilmu gaib tadi berkata, apa syaratnya? Apa syaratnya? Mau nantang debat kan? Apa syaratnya? Kata yang orang yang mengetahui ilmu gaib tadi. Terus Syekh Al-Albani menjawab, Anda kan mengetahui perkara yang gaib, coba sebutkan syarat-syarat tersebut. Dan seketika itu juga debat pun selesai. Masya Allah. Dan Syekh Wasiyullah Al-Abbas selaku orang yang menceritakan kisah ini mengatakan debat yang hanya 1 menit. Dan Syekh Wasiyullah Al-Abbas menasihati kepada jamaahnya, maka janganlah kalian emosional tatkala berdebat. Kemarahan di wajah kalian adalah tanda kelemahan. Kalian harus berdiskusi dengan tenang dan bijaksana. Selama engkau berdiskusi dengan cara Al-Quran dan As-Sunnah, maka mustahil engkau akan dikalahkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Artinya adalah pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Al-Quran surah Taha ayat 43. Lalu apa sikap Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimussalam terhadap Fir'aun? Apakah mereka diperintah sambil marah-marah di depan Fir'aun? Jawabannya tidak. Maka jawabannya terdapat pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Artinya adalah maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Quran surah Taha ayat 44. Sedangkan di masa sekarang ini tidak ada orang yang sombongnya seperti Fir'aun yang sampai berkata, faqala ana rabbukumul a'la, yang artinya adalah
Si Fir'aun berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Al-Quran surah An-Naziyat ayat 24. Jadi tidak ada orang yang sekarang yang sombongnya seperti Fir'aun, bahkan sampai mengatakan dirinya Tuhan. Subhanallah. Maka hendaknya para penuntut ilmu berdakwah dengan lemah lembut dan hikmah. Jika mereka tidak menerima, maka tugas kalian hanyalah menyampaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'alaika illal balagh." Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 48. Dan kita tidak berkuasa atas mereka. Maksudnya orang yang kita dakwahi, kita tidak berkuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lasta 'alaihim bimusaytir." Lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi kita tidak berkuasa atas orang yang kita dakwahkan. Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 22. Maka demikian, semoga kisah ini bisa menambah wawasan dan ilmu kita dalam hal berdakwah, terutama terhadap orang tua. Jadi kita lemah lembut. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan lisan kita untuk berdakwah secara hikmah dan mengambil langkah-langkah yang bisa memudahkan kita untuk berdakwah. Maka kata Syekh tadi, berdakwahlah dengan cara lemah lembut dan hikmah. Semoga kita bisa melakukan nasihat-nasihat yang berharga ini dari Syekh tadi. Allahu a'lam bissawab. Kita tutup audio ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam videonya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya dan dosa kita semua. Barakallahu fikum.